Dalam foto saat Presiden menemui suku anak dalam di Jambi adalah satu hal yang tidak etis. Menurutnya tudingan ini bisa dikategorikan sebagai pembunuhan karakter terhadap Presiden. Meski demikian, pihak istana mengaku tidak akan melaporkan kasus ini ke polisi dan berharap tidak terjadi lagi kasus serupa. Pramono memastikan tidak ada rekayasa dalam foto yang dirilis oleh Istana Kepresidenan tersebut. Sebelumnya kami ingin menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian karena beredar di sosial media cukup luas hal yang berkaitan dengan kunjungan Presiden ke suku anak dalam yang seakan-akan ada rekayasa dalam foto. Perlu kami tegaskan bahwa tidak ada sama sekali yang dilakukan oleh Presiden seperti yang dituduhkan. Bahwa ada satu orang, yaitu Saudara Husni Tamrin, yang bertindak sebagai penerjemah yang bisa berbicara suku anak dalam yang ada di dua tempat tersebut yang memakai batik. Jarak antara Presiden mengunjungi suku anak dalam yang mereka turun gunung atau keluar dari hutan dengan lokasi tempat penampungan itu kurang lebih sekitar 600 sampai dengan 800 meter. Sehingga dengan demikian apa yang dikembangkan di sosial media yang seperti ini sudah di luar etik, karena betul-betul Presiden dan beberapa teman media juga bersama-sama hadir pada waktu itu di lapangan. Sama sekali tidak ada rekayasa foto atau apapun, dan itu bukan karakter Presiden kita. Presiden ingin apa adanya, bahkan di dalam kunjungan Presiden selalu menegaskan bahwa jangan ada hal yang seakan-akan diperlihatkan baik. Beberapa acara yang sudah disusun, yang ternyata penyiapan baru 1-2 hari, begitu dilaporkan kepada Presiden, pasti akan dibatalkan. Presiden lebih berharap beliau bisa mengunjungi tempat-tempat yang memang membutuhkan kebijakan, policy, putusan dari Presiden. Isu miring diarahkan kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan pertemuannya dengan suku anak dalam di Kabupaten Sarolangun, Jambi. Di dunia maya beredar oknum netizen yang membuat isu bahwa pertemuan tersebut adalah satu rekayasa. Polisi kini tengah membidik oknum netizen yang menyebarkan isu tersebut. Dalam foto yang ramai diperbincangkan di media sosial, nampak seolah-olah Presiden Joko Widodo bertemu terlebih dahulu dengan suku anak dalam yang berpakaian. Kemudian di foto yang berbeda, terlihat mereka diatur agar melepaskan pakaian dan diajak berfoto sambil berbincang dengan Presiden di tengah kebun sawit. Namun tudingan miring terkait rekayasa foto tersebut telah dibantah oleh beberapa pihak dan meluruskan kronologi pertemuan Presiden dengan suku anak dalam. Salah satunya dari Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Khofifah membantah pertemuan disetting sedemikian rupa dengan maksud pencitraan. Polisi tidak tinggal diam melihat kegaduhan di media sosial dan mengaku akan mengusut oknum yang menyebarkan isu foto rekayasa tersebut karena dianggap sebagai fitnah terhadap Presiden. Jika nantinya pelaku penyebar berita bohong seperti isu miring yang ditunjukkan ke Presiden ini dihukum, ini menjadi jerat pertama surat edaran pidana bagi penebar kebencian atau hate speech yang dikeluarkan Kepolisian Republik Indonesia. Namun demikian, berbagai pihak mengingatkan agar polisi berhati-hati menerapkan jerat hukum bagi penebar kebencian atau hate speech ini. Itu harus belajar betul apa yang disebut sebagai ujaran kebencian. Kan di surat edaran itu disebutkan macam-macam, ya kan. Ada penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, dan lain-lain gitu ya. Termasuk penyebaran berita bohong, tapi ingat ada belakangnya yang berpotensi untuk terjadinya pembunuhan, ya, yang berpotensi menimbulkan kerusuhan sosial. Itu harus paham itu. Terus bidang apa aja? Ya termasuk sara, agama, dan lain-lain. Sebenarnya semuanya itu mengacu kepada undang-undang yang ada. Nah ini Kapolri berharap semua polisi paham itu. Jadi nggak asal tangkap. Bagaimanapun masyarakat harus bijak dalam mengutarakan pendapat. Jangan sampai kebebasan berpendapat disalahgunakan menjadi kebebasan mencaci. Tim Liputan Metro TV.